Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Suryaning Utami, Agen of Gold Cabang Yogyakarta. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu tentang manfaat emas. Kenapa sih harus tentang manfaat emas dulu? Karena banyak sebagian dari kita yang masih ragu untuk apa menabung, investasi, atau beli emas. Karena sebagian mereka belum tahu apa aja sih manfaat yang bisa kita dapatkan dari menabung emas. Manfaat emas itu ada 14. Kurang lebihnya akan kita bahas satu persatu pada kesempatan kali ini. Baik, kita masuk ke poin pertama, yaitu safe haven. Kenapa emas bisa dikatakan safe haven atau pengaman nilai zero? Pengaman nilai atau zero inflasi? Karena safe haven adalah aset investasi yang mempunyai tingkat risiko rendah ketika perekonomian global tidak menentu atau ada gejolak geopolitik. Contohnya nih, sekarang lagi ada virus corona. Harga emas melambung tinggi karena sebagian banyak dari pengusaha ataupun sebagian orang yang langsung menginvestasikan dananya, depositnya untuk membeli emas. Karena emas tadi mempunyai sifat safe haven atau pengaman nilai dari inflasi. Simpanlah emas, maka apapun perubahan yang terjadi, Anda akan tenang karena nilai terjaga bahkan cenderung naik. Dan data membuktikan bahwa emas akan mengalami kenaikan 15-40% per tahunnya. Untuk ini akan kita bahas di topik selanjutnya ya. Dan yang selanjutnya adalah multiple use. Apa sih maksudnya multiple use itu? Satu emas bisa digunakan untuk banyak fungsi dan berkali-kali. Orang yang memiliki emas pasti punya uang dong. Sementara orang yang memiliki uang belum tentu punya emas. Iya nggak sih? Saya nih punya emas, otomatis saya punya duit. Karena saya bisa langsung tukar, bisa langsung gadai atau jual, ya kan? Sementara orang yang punya uang, ya dia belum tentu bisa beli emas. Karena apa? Mungkin duit yang dia punya sekarang belum tentu bisa mencapai harga emas yang dia inginkan. Kalau misalnya dia ingin langsung beli yang 1 gram atau yang 5 gram. Tapi tenang, Ewa punya emas dari kemasan yang paling kecil, yaitu 0,1 gram. Nah, ini salah satu contoh dari multiple use. Misalnya nih, kita punya emas 50 gram. Tahun 2007 kita pengen udah punya anak mau masuk anak SMA, ternyata butuh duit 16 juta. Ya gade aja tuh emasnya. Habis itu tebus, masih punya lagi kan emasnya, masih dapat lagi. Terus ternyata 2013 pengen buka usaha. Punya emas ya gade aja. Ambil 25 juta. Habis itu cicil, balik lagi kan emasnya. Tahun 2016 pengen beli motor, ganti motor dong. Kan biasanya kendaraan tuh 5 tahun aja ya, terus diganti biasanya. Terus beli lagi 2016 pas ganti motor, ternyata harga motornya 19 juta. Uang cash kita nggak cukup nih, kan kita punya emas 50 gram, gade aja. Gadenya di Ewa Club ya. Untuk yang pengen tahu Ewa Club, nanti kita bahas di topik selanjutnya. Terus 2020 mau daftar haji. Daftar haji 35 juta. Kan kita masih punya yang 50 gram tadi. Ya, gadekan aja lagi. Gampang kan? Kita masih punya emasnya dan semua kebutuhan kita tercapai. Nah, gimana sih kalau dijual langsung? Sedangkan kalau dijual langsung, misalnya kita punya 50 gram. Kita jual sekian gram untuk biaya anak masuk SMA 16 juta. Ya udah, tinggal berapa gram tuh? Ternyata tadi kita mau buka usaha butuhnya 25 juta. Emasnya sisa berapa gram, akhirnya habis 50 gramnya emas. Emas Anda terlepas dan ketika ingin beli lagi harga udah naik. Emasnya udah nggak ada, ketika mau beli emas lagi, wow, harganya udah melambung tinggi, duitnya nggak cukup. Jadi mending digade aja ya, gadenya di Ewa Club. Jangan dijual. Nah, ini jangan pernah jual emas jika butuh dana, maka gadekan saja. Ini tentang Ewa Club sesuai dengan Dewan Syariah Nasional
nomor 25/DSN/MUI/3/2002 tentang Rohan. Ini salah satu contoh agen of gold member yang menggadaikan emasnya di OA Club. Apa aja sih kelebihannya di OA Club itu? Jadi OA Club itu adalah salah satu bagian dari OA Gold. Untuk teman-teman yang tertarik, nanti kita akan seperti yang saya katakan tadi, akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Biar makin penasaran ya, apa sih OA Gold itu? Karena kita punya banyak program dan sejuta manfaat. Sebelum teman-teman penasaran nih, apa aja sih kelebihan gadai di OA Club? Pertama itu syariah. Pastinya non riba ya, mudah, taksirannya lebih tinggi, biaya titip lebih rendah, dan keuntungan kembali pada anggota atau SHU. Satu emas bisa membiayai berbagai macam kebutuhan Anda asal tahu ilmunya. Maka terus tambahkan simpanan emas Anda agar semakin kuat daya beli Anda dan keluarga. Ini kata Mr. Gold ya. Jadi yang belum punya tabungan emas, ayo nabung dari sekarang. Jangan nanti-nanti deh. Kenapa? Kita akan temukan jawabannya di pembahasan ini. Nah, manfaat selanjutnya itu harga cenderung naik. Masa sih? Kita lihat. Manfaat emas harga cenderung naik. Tabel 20 tahun terakhir. 2016 harganya sekitar 500.000. 2017 naik turun, 2018 naik, 2019 naik, dan yang seperti kita tahu di tahun ini emas per gramnya sudah mencapai angka 1 juta rupiah. Fantastis bukan? Masih ragu kalau harga emas itu akan naik. Terus kapan sih seharusnya kita itu beli emas? Apakah saat harga turun? Apakah saat harga naik? Ada yang tahu jawabannya? Ini dia. Nah, kapan waktu paling bagus beli emas? Saat harga naik atau turun? Yaitu saat punya uang. Walaupun harga naik, ataupun harga turun, kalau nggak punya uang, ya kita nggak bisa beli. Ini tadi daftar harian bulan Agustus ya. Tuh, semua naik. Harga emas naik, bisa kita lihat. Saat harga naik atau turun, karena jika berharap beli saat turun, belum tentu punya duit. Walaupun harganya turun seturun-turunnya, saat kita nggak punya duit, ya udah wassalam, nggak bisa beli. Sementara saat harga naik, jika takut beli emas saat naik, dari data menunjukkan harga cenderung naik. Jadi jangan menunda-nunda. Kalau sekarang punya duit, ya beli sekarang. Ini ya, kita bisa lihat harga emas cenderung naik, nggak akan turun. Manfaat emas salah satunya ini. Dulu waktu 1 Hijriah, 1 dinar itu bisa beli 1 kambing. Sekarang 1 dinar nilainya 4,25 juta. Masih bisa beli kambing? Masih dong. Gimana dengan uang kertas? Bagaimana dengan rupiah? Udah pada tahu jawabannya berarti ya. Bedanya nabung emas dan nabung uang kertas atau rupiah atau deposit. Ini ada contohnya. Tahun 2020 harga kambing 2 juta, setara dengan 0,47 dinar. Harga barang dengan emas cenderung stabil bahkan menurun. Nih, tahun 2000 harga satuan keping dinar itu 268,251. Harga kambing sekitar 340. Harga satuan dalam dinar 1,27. Turun, kita lihat lagi naik 2002, 3, 2012. Harga satuan keping dinar 2.463. Harga dinar per hari berdasarkan dari info web ya, logamulia.com. Nih naik kan. Berikut haji dan umroh. Yang punya cita-cita haji dan umroh, semoga Allah mudahkan. Tahun 2005 kita lihat tabel konversi ONH dengan harga emas. Tahun 2005 besaran ONH itu 23.500.000. Harga emas saat itu 135.000.
Kalau kita konversikan ke gramasi emas menjadi 174 gram 2005. Sedangkan kita lihat 2013 ONH 33.800.000, harga emas 2013 sudah 500.000. Dan kita hanya butuh 68 gram, bandingkan sama 2005. Dan tahun 2020 sekarang ONH rata-rata 35 juta sekian, dengan harga emas per Agustus sampai sekarang masih sekitar 1 juta, 1.036.000 per gram. Ini data bulan Agustus. Kita hanya membutuhkan 34 gram. Bayangin aja, kita bisa memberangkatkan sekeluarga 5 orang. 2005 174, 2020 34 gram, kita bisa berangkat 5 orang. Wasilah emas membuat Anda tetap kaya dan lebih kaya. Karena tadi harga emas cenderung naik setiap tahunnya. Semakin lama menunda, artinya kita tidak serius mempersiapkan masa depan keluarga kita. Selanjutnya yaitu emas merupakan tabungan atau aset terbaik. Jika ingin menabung untuk masa depan, maka emas adalah tabungan terbaik. Untuk haji, bisnis, mau beli rumah, atau persiapan pernikahan, untuk mahar, ataupun biaya pendidikan anak-anak. Ini simulasinya ya. Tahun 1990 1 kg. Tahun harga emas itu 23.000 per gram. 2012 550. 2020 kalau kita punya 1 kilo, wow, udah 1 miliar. Sedangkan biaya kedokteran tahun 2015 itu taksirannya tahun 2012 250 juta. Cukup nggak buat biaya pendidikan anak-anak? Cukup dong, bahkan lebih ya. Nah, jika emas Anda hari ini bisa membeli sebuah barang, walaupun harga naik, emas Anda tetap bisa membeli barang tersebut. Jadi nggak ada ruginya, justru kita akan semakin untung. Nah, selanjutnya adalah emas merupakan hakim yang adil. Ini seperti tadi, ya. Harga tetap bahkan menurun seperti contoh NH tadi. Nah, ini gaji pada zaman Umar bin Khattab, harga seekor kambing itu senilai 1 dinar, ayam 1 dirham. Gaji guru pada saat itu di Madinah 4 dinar per bulan. Dan jika menghitungkan harga emas saat ini, 2020 September harga 1 gram itu 1.029.000. 4 dinar dikali 4,25 gram berarti ya, sama dengan 17 gram berarti. Dikali 1.029.000 harga September, berarti gajinya 17.493.000. Dan kalau gaji guru dibayar dengan emas, apakah guru sejahtera? Sejahtera banget pastinya ya. Semua guru di Indonesia pasti sejahtera kalau gajinya pakai emas. Nih contohnya nih, Pak Umar PNS tahun 1977, gajinya 120.000. Harga kambing saat itu 8.000 per ekor. Dia bisa membeli 15 ekor kambing. Sedangkan 2019 gaji Pak Iwan 5.900.000. Harga kambing saat itu 2 juta per ekor. Dia hanya bisa beli 3 ekor kambing. Ya enggak? Karena gajinya cuma 5.900.000. Nah, seharusnya jika ingin tetap sejahtera, maka minimal gaji Pak Iwan berarti kita konversikan. Kalau dulu Pak Umar 15 ekor, berarti harusnya Pak Iwan juga bisa beli 15 ekor. 15 ekor dikali harga kambing 2019 2 juta per ekor. Harusnya gaji Pak Iwan 30 juta. Iya enggak? Kesimpulannya, gaji hari ini dibanding dulu hanya terlihat besar, padahal kita semakin berkurang kesejahteraannya. Hanya ada yang bilang UMR naik, gaji naik, padahal sebenarnya kesejahteraannya berkurang. Cuman kita belum sadar aja, karena belum paham apa sih manfaat emas ya. Nah, kalau kata Mr. Gold nih, apapun transaksi dan keuntungan, hitunglah dengan emas, maka Anda akan tahu apakah Anda untung atau rugi. Saya sih setuju banget ya dengan ini. Nah, selanjutnya adalah pinjaman adil dan cerdas.
Qard adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Bagaimana kalau pinjam sejumlah uang tertentu hari ini, kemudian mengembalikan dengan jumlah yang sama puluhan tahun kemudian? Apakah nilainya sama? Coba. Hari ini ada yang minjam 50 juta. 50 juta kalau hari ini kita bisa beli apa? Banyak ya, beli motor, DP mobil mungkin. Tapi beberapa tahun kemudian saya yakin 50 juta itu kurang berarti beberapa tahun yang akan datang. Kita lihat contoh kasus. Ibu mertua meminjamkan uangnya kepada temannya 4 juta. 4 juta senilai 20 gram 2005 ya. 2005 4 juta itu nilainya 20 gram. Nah, 2020 seandainya dibalikin tahun ini nih, 2020 4 juta. Kita bisa beli apa dengan 4 juta? Kalau 2005 mungkin kita bisa beli banyak saat itu ya. 2005 4 juta tuh banyak sekali. Tapi tahun ini coba kita minjeminnya emas. 20 gram kita pinjemin, balik lagi 2020 20 gram. Gimana? Adil kan? Dia tidak akan menyusut nilainya. Kenapa harus memberikan pinjaman dalam bentuk emas? Agar nilai harta yang meminjamkan terjaga. Ini contohnya. 4 juta waktu 2005 dipinjamkan, harga beras itu 3.300 per kilo. Dan kita bisa beli 1.212 kg beras. Sedangkan tahun 2000 jika dikembalikan dalam bentuk duit 4 juta, harga beras sudah 8.500. Mungkin sekarang udah ada yang 10 ribuan, 11 ribuan ya beras itu. Kita hanya dapat 470 kilo. Adil bukan? Apakah merugikan bagi peminjam? Justru jika pakai uang fiat untuk menzalimi orang baik yang sudah meminjamkan karena nilainya turun. Apakah riba pinjam 4 juta menjadi 20 juta? Ya enggak, karena minjamnya emas 20 gram. Kembalinya juga harus emas 20 gram. Makanya dikatakan sebagai pinjaman yang adil. Nah, kesimpulan. Memberikan bantuan pinjaman ke orang lain, maka berikan dalam bentuk emas, maka aset Anda akan terjaga. Habis ini, semua kalau ada yang punya duit, nggak punya duit nih, punyanya emas gitu ya. Kalau yang punya emas. Dan mengontrol sifat konsumtif. Nih, ketika sudah kenal paham emas dan mulai menabung emas, maka dia akan cenderung berhitung-hitung ketika ingin membeli sesuatu sehingga terkontrol. Yakin? Masa sih? Saya sudah mengalaminya ya. Mengalami sendiri. Emang benar-benar mengontrol sifat konsumtif. Nih, Agustus 2020, pengen tas harganya 5 juta. Aduh, mikir nih 5 juta bisa dapat 5 gram. Ya udah di skip. Tasnya masih banyak kok yang bagus. Terus pengen ganti HP 12 juta. Aduh, 12 juta tuh dapat 12 gram. HP ini masih bagus, ya udah di skip dulu. Pengen beli sepatu, lihat sepatu masih ada, masih bagus, masih layak. Gak jadi, beli emas aja. Ya. Lebih baik menjadi kaya daripada hanya terlihat kaya. Terlihat kaya udah nggak zaman ya. Pura-pura kaya apalagi. Nih, kebutuhan hidup sama seperti tadi. Anda akan terbiasa berhemat karena Anda akan mulai menghitung semua kebutuhan hidup berbasis emas. Jadi sekarang kalau pengen jajan apa gitu, ganti HP padahal HP-nya masih bagus. Aduh, mending bisa beli emas nih. Di skip aja ya. Kalau misalnya ya hanya keinginan, kalau bukan kebutuhan mending di skip. Orang akan merasa rugi ketika ingin beli ini itu tanpa tujuan yang jelas, karena kesadaran ekonominya langsung menghitung kesimpanan emas. Itu kata Mr. Gold. Nah, emas apalagi sih manfaatnya? Emas bisa diwariskan lintas generasi. Perspektif konsumen, warisan emas, warisan uang, perspektif dengan agen ya. Kalau saya memberikan sudut pandang sebagai agen seperti itu. Nah, ini seperti yang tadi yang bisa dipakai berkali-kali. Nah, apa jadinya jika kita mewariskan emas dan ilmu kepada keturunan kita? Tahun ini saya punya emas 50 gram. Saya punya ilmunya, bisa beli 25 ekor kambing.
Nanti berapa tahun selanjutnya saya wariskan kepada anak saya. Terus dia paham, dia tahu ilmunya, dia nabung lagi, nabung, kerja keras, beli emas, dapat terkumpul 250 gram. Punya ilmunya, bisa beli 125 ekor kambing. Setara maksudnya, bukan bisa beli setara. Nanti dikasih ke cucu saya lagi, anaknya, karena punya ilmunya, kumpulin lagi emas, nabung, terkumpul 750 gram plus ilmunya, setara 375 ekor kambing. Jadi emas itu bisa diwariskan pastinya. Nah, bagaimana kalau kita hanya mewariskan uang cash pada keturunan kita, atau mewariskan yang lain? Uang kalau nggak dibeliin apa-apa, ya seperti itu ya. Lihat, habis percuma, nggak ada warisan buat selanjutnya lagi. Kesimpulannya, mewariskan uang kepada keturunan Anda sama dengan mewariskan kelemahan kepada generasi selanjutnya. Sedangkan mewariskan emas beserta ilmunya, maka Anda sedang mempersiapkan generasi kuat sepeninggalan Anda. Selanjutnya, hukum perdata. Siapa yang memegang emas, dialah pemiliknya. Pengertian hak milik menurut ketentuan KUHP Perdata adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak mengganggu hak orang lain. Pasal 570 KUH Perdata. Dan aplikasinya adalah dalam berbisnis, dalam perselisihan bisnis, dan perselisihan rumah tangga. Jadi kalau ini tuh misalnya dalam sebuah bisnis, sebaiknya memang dihitung dengan emas ya. Dia lebih adil. Dan manfaat selanjutnya adalah universal currency. Emas bisa ditransaksikan dimanapun di seluruh dunia dengan harga yang sama karena emas tetaplah emas. Jadi daripada capek-capek bawa duit segepok, berkoper-koper buat liburan, bahaya juga kan. Nah, mending bawa emas aja. Emas nggak perlu space besar ya, nggak perlu berkoper-koper tuh kayak duit kertas. Nih, membawa uang versus membawa emas ke luar negeri. Misalnya nih, kurs 1 won sama dengan 12 rupiah. Rencana mau tukar 3.500.000. Dia tukar aja, dapatnya segitu. Kalau bagi 5 gram, kalau misalnya mau ke Korea, di Korea sebenarnya 3.500.000, bisa dapat 500.000 won. Untung kan? Lebih untung, lebih safety juga. Kesimpulannya adalah, jadi emas adalah komoditi yang universal, sehingga jika berpergian, bawa emas bisa jadi uang dimanapun tanpa diragukan oleh selisih nilai tukar antar negara. Emas itu diterima di semua negara, pasti ya. Lanjut, keberkahan emas. Emas itu berkah. Parameter berkahnya apa sih? Kenapa bisa dikatakan dia berkah? Ya karena sunnah Rasul. Dan selanjutnya terhindar dari riba, keluar dari riba, bertambah, dan Allah menjamin keuntungannya. Ini ya, ada hadisnya. Akan datang kepada manusia suatu masa yang mana tidak bermanfaat di masa itu kecuali dinar dan dirham. Dan akan datang suatu zaman kepada manusia, barang siapa yang tidak mempunyai uang kuning atau dinar dan juga uang putih atau dirham, maka tidak akan mendapatkan kemudahan dalam hidupnya. Ini sunnah Rasul ya, ini hadis ya. Nah, ini Allah menjamin. Kenapa bisa dikatakan Allah menjamin? Karena ada zakatnya. Adanya zakat untuk kepemilikan emas itu menandakan Allah sudah mempersiapkan emas ada sesuatu yang menguntungkan. Kapan kita harus mengeluarkan zakat saat kita memiliki emas? Apabila emas kita mencapai 85 gram dan kita memilikinya, sudah menyimpannya selama kurang lebih 1 tahun. Jadi kalau misalnya kita masih punya sebulan, habis itu ya ada yang dijual, ada yang ini, berarti nggak perlu ya. Kita punya batasnya 85 gram dan kepemilikannya sudah sekitar 1 tahun. Kesimpulan, dengan mempunyai emas IOA Gold, aset Anda tidak hanya terjaga dari inflasi, bahkan bisa berkembang nilainya dengan mengikuti program The Shirka dan Grow Your Gold.
di pembahasan selanjutnya saya ingin banget membahas inflasi dan disirkah dari EWA Club ya, dari program EWA Club. Nah, apa sih yang harus dilakukan agar mendapat seluruh manfaat emas? Yang pertama yaitu kita harus memahami manfaat emas melalui seminar emas atau dari pembinaan cabang, atau dari seperti ini ya, kalau misalnya ada yang sharing, kita harus cari-cari ilmunya dan lalu menggunakan emas dalam setiap aktivitasnya, menabung emas secara rutin, dan mengembangkan aset melalui program Besyirka dan Grow Your Gold. Pahamilah manfaat emas dan cara penggunaannya supaya Anda mendapatkan benefit dari emas. Ini sebagai bahan yang utama karena yang harus kita pahami sebelum kita memutuskan untuk investasi atau nabung emas, yaitu manfaatnya. Oke, selanjutnya tunggu ya, nanti saya akan membahas tentang inflasi karena kita sudah tahu nih manfaat emas itu apa aja. Selanjutnya saya ingin membahas inflasi dan tentang disirkah tadi seperti janji saya, EWA Club, salah satu program dari PT EWA Gold, dan juga masih banyak materi-materi menarik lainnya. Oke, sekian sharing dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.